Datang juga semester baru, bertemu lagi siswa dan guru. Meski dalam masa pandemi, belajar dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Mini Sukamtini dari SMP Negeri 210 Jakarta dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 pada materi pola bilangan. Pola hampir ada di setiap tempat dalam kehidupan kita. Namun, beberapa dari kita mungkin melihat pola tersebut, sedangkan yang lain tidak melihatnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat pola. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan mampu melihat pola yang terbentuk baik di kelas maupun di luar kelas. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar nomor 3.1 yaitu KD pengetahuan. Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Membuat generalisasi atau bentuk umum dari suatu barisan konfigurasi objek. Kedua, siswa dapat menemukan hubungan dua suku berurutan pada sembarang barisan bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola, tetapi tidak menyadarinya. Sebagai contoh, ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu komplek perumahan, kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Sisi manakah yang genap? Sisi manakah yang ganjil? Apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Dengan memahami pola nomor rumah tersebut, kita akan dengan mudah menemukan alamat rumah tanpa melihat satu persatu nomor rumah yang ada dalam komplek perumahan tersebut. Marilah kita memperhatikan fenomena-fenomena yang ada di alam di sekitar kita. Di alam pun kita dapat menemukan bentuk geometris dengan pola tertentu. Misal pada ulir biji bunga matahari, susunan daun cemara, daun pepaya, dan pada sarang lebah dan lain sebagainya. Perhatikan gambar yang keempat, yaitu gambar sarang lebah. Pola apakah yang terdapat pada sarang lebah tersebut? Setelah melihat gambar 1, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat, silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah terdapat pola pada gambar yang ditayangkan? 2. Pola apa yang terdapat pada gambar ke-1? 3. Pola apa yang terdapat pada gambar keempat? Terakhir, dapatkah kalian menemukan adanya pola di alam selain yang ditayangkan? Banyak masalah nyata dalam kehidupan terkait dengan pola atau aturan umum atau kebiasaan yang dapat dipergunakan untuk memahami secara lebih mendalam, secara lebih tepat sehingga memudahkan dalam memecahkan masalah yang ada. Berbagai konfigurasi objek dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari barisan pagar, jendela, hingga barisan tanaman pada ladang dan sawah.
Selain dalam bentuk visual seperti pada contoh-contoh di atas, pola juga dapat ditemukan dalam susunan bilangan-bilangan seperti contoh berikut ini. Bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ada pula bilangan yang mulai dengan 1, lalu 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dari contoh konfigurasi objek maupun contoh bilangan, yang dimaksud dengan pola adalah aturan yang digunakan untuk menentukan objek berikutnya. Sehingga dengan memahami pola dapat mempermudah menyelesaikan suatu masalah. Tuliskanlah 1. Pola barisan bilangan genap. 2. Pola barisan bilangan persegi. 3. Pola barisan bilangan persegi panjang. 4. Pola barisan bilangan segitiga. Silakan kalian semua mencoba sampai berhasil. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memperoleh jawabannya? Oke, mari kita cocokkan. Ya, nomor 1, pola barisan bilangan genap dimulai dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan pola barisan bilangan persegi dimulai dengan 1, dilanjutkan dengan 4, 9, dan 16, dan seterusnya. Dan bagaimanakah pola barisan bilangan persegi panjang? Pola bilangan persegi panjang dimulai dengan 2, dilanjutkan dengan 6, 12, 20, dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir, pola barisan bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Tahukah kalian bagaimana cara menentukan barisan-barisan bilangan tersebut? Pengertian pola barisan bilangan. Barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Seperti contoh batang-batang korek api disusun seperti pada gambar berikut. Susunan batang korek api tersebut membentuk barisan bilangan 3, 5, 7, dan 9. Bilangan pada suku berikutnya didapat dengan menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Berikut ini contoh-contoh barisan bilangan khusus dan polanya. Pertama, barisan bilangan asli. Barisan bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, dan ditampilkan sebagai bentuk gambar berikut ini. Kedua, barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dapat ditampilkan sebagaimana tertera di dalam gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh barisan bilangan dan polanya. Barisan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Suku pertama 2, suku kedua 2 ditambah 2, suku ketiga 2 ditambah 2 ditambah 2, suku yang keempat 6 ditambah 2, suku kelima 8 ditambah 2, dan seterusnya.
Sedangkan barisan bilangan segitiga dimulai dengan 1, 3, 6, 10, dan 15, dan seterusnya. Barisan bilangan persegi panjang dimulai dari 2, 6, 12, dan 20. Bilangan yang pertama dari barisan bilangan persegi panjang adalah 2. 2 diperoleh dari perkalian 1 dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 6 atau bilangan yang kedua diperoleh dari 2 dikalikan 3. Sedangkan bilangan yang ketiga diperoleh dari mengalikan 3 dikalikan 4. Sedangkan barisan yang keempat diperoleh dengan mengalikan 4 dikalikan 5. Kalau demikian, kalian akan bisa menyimpulkan berapa besar bilangan yang barisan bilangan persegi panjang suku yang ke-10. Bagaimana anak-anak? Contoh yang terakhir adalah barisan bilangan persegi. Bilangan persegi dimulai dengan 1. 1 berasal dari 1 kali 1. Kemudian bilangan yang kedua adalah 4. 4 berasal dari perkalian 2 dengan 2. Kemudian suku yang ketiga adalah 9. Berasal dari perkalian 3 dengan 3. Sedangkan suku yang keempat adalah 16, sama dengan 4 kali 4 dan seterusnya. Cukup jelas bukan? Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita rasakan. Kalau kita berpikir sulit, maka pasti akan sulit. Tapi kalau kita berpikir bisa, insya Allah kita pasti bisa. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.